Halo teman-teman, selamat datang di Histalga. Teman-teman, kalau kita bicara tentang perjalanan bangsa Indonesia, pasti kita tidak bisa melupakan peran para ulama. Mereka bukan hanya guru agama yang mengajarkan kita tentang ibadah, tetapi juga pendidik, pejuang, dan pemimpin umat. Sejak dulu sampai sekarang, ulama selalu hadir, mendampingi masyarakat, memberikan bimbingan, dan menjadi cahaya penuntun di tengah berbagai tantangan zaman. Sejarah mencatat, Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang damai. Ulama lah yang menjadi perintisnya. Mereka menyebarkan Islam lewat dakwah yang lembut, lewat perdagangan, lewat seni dan budaya, bahkan lewat cara hidup sehari-hari yang penuh keteladanan. Bayangkan, ratusan tahun lalu, para ulama datang, lalu berdialog dengan masyarakat setempat. Mereka tidak merusak adat, justru menghargainya. Perlahan, nilai-nilai Islam yang penuh kedamaian mulai diterima, hingga akhirnya menyatu dengan kehidupan bangsa kita. Itulah sebabnya Islam bisa berkembang begitu luas di Indonesia. Dan semua itu tidak lepas dari peran besar para ulama. Kalau bicara tentang pendidikan, tentu kita ingat pesantren. Pesantren adalah salah satu warisan terbesar para ulama untuk bangsa ini. Di tempat inilah generasi demi generasi ditempa. Santri tidak hanya belajar kitab, tapi juga belajar akhlak, belajar disiplin, bahkan belajar hidup sederhana dan mandiri. Kiai Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, dan masih banyak ulama lain yang menyalakan cahaya ilmu hingga kita bisa menikmati pendidikan seperti sekarang. Tidak berhenti di pendidikan saja, ulama juga turun langsung ke medan perjuangan. Saat penjajahan melanda negeri ini, ulama berdiri di garis depan. Ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol, ada KH Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihadnya. Mereka berjuang bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi juga untuk menjaga harga diri bangsa. Dan yang menarik, perjuangan mereka bukan semata-mata dengan senjata, tetapi juga dengan doa, semangat, dan keteladanan. Itulah mengapa masyarakat begitu percaya kepada ulama, karena mereka memimpin dengan hati. Kalau kita lihat sekarang, peran ulama masih sangat besar. Melalui organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, atau Majelis Ulama Indonesia, ulama ikut menjaga persatuan bangsa. Mereka memberi nasihat kepada pimpinan, membimbing masyarakat, bahkan jadi penengah kalau ada perbedaan. Di era modern yang penuh tantangan ini, ulama adalah benteng moral kita. Mereka mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada agama, agar tidak hanyut dalam arus zaman. Mereka mengajarkan bagaimana beragama dengan damai, hidup rukun dengan sesama, dan tentu saja mencintai tanah air sebagai bagian dari iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Artinya, ulama bukan hanya orang pintar dalam agama, tapi mereka juga penerus risalah kenabian. Mereka yang menjaga kebenaran, membimbing umat, dan menyalakan cahaya ilmu di tengah kegelapan. Imam Al-Ghazali bahkan berkata, jika tidak ada ulama, niscaya manusia akan tersesat seperti hewan. Kata-kata ini mengingatkan kita betapa pentingnya ulama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman-teman, ulama adalah sosok luar biasa.
Mereka penyebar Islam yang damai, pendidik generasi, pejuang kemerdekaan, sekaligus pemimpin umat yang selalu ada untuk masyarakat. Tugas kita sekarang adalah menghormati ulama, mendengarkan nasihatnya, dan meneladani akhlaknya. Karena dengan begitu, kita tidak hanya menghargai mereka sebagai pewaris para nabi, tapi juga menjaga masa depan bangsa kita. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara adalah kisah panjang yang penuh kedamaian, kebijaksanaan, dan keteladanan. Bukan melalui pedang atau penaklukan, melainkan lewat perdagangan, pernikahan, seni, dan budaya yang meresap ke hati masyarakat. Salah satu peran paling penting datang dari para pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Mereka bukan hanya membawa rempah, kain, dan barang dagangan, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam. Akhlak mereka yang jujur, adil, dan ramah membuat masyarakat pribumi melihat Islam sebagai ajaran yang selaras dengan nilai kebaikan. Namun dakwah tidak berhenti pada pedagang. Disinilah ulama menjadi tokoh kunci. Mereka menerjemahkan ajaran Islam ke dalam bahasa dan budaya lokal. Lewat pengajaran di surau dan masjid, lewat syair, hikayat hingga wayang, ulama menyampaikan pesan Islam dengan harmoni, tanpa benturan. Islam masuk ke Nusantara secara damai dan bersahabat. Perkawinan antara pedagang Muslim dan penduduk lokal menjadi jembatan penting. Budaya dan seni pun menjadi media dakwah. Kaligrafi menghiasi masjid. Tembang Jawa dan hikayat bernuansa Islami menyentuh hati masyarakat. Sejarah awal dakwah Islam tercatat di Samudra Pasai, Aceh, sejak abad ke-13. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan sekaligus pusat keilmuan keislaman. Tempat ulama dari berbagai negeri berkumpul dan berdiskusi. Di Malaka, Islam berkembang pesat melalui perdagangan internasional. Pelabuhan Malaka yang ramai menjadi titik pertemuan pedagang dari Arab, India, Cina, hingga Nusantara. Dari sinilah Islam menyebar ke berbagai penjuru Asia Tenggara. Lalu masuk ke tanah Jawa, dakwah Islam menemukan jalannya lewat para wali. Dengan kearifan lokal, Wali Songo menyebarkan Islam melalui seni, wayang, gamelan, dan pesantren. Islam diterima tanpa paksaan, bahkan menyatu dengan budaya Jawa. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa Islam datang ke Nusantara dengan wajah yang damai, menebar rahmat, dan menuntun manusia menuju kebaikan. Warisan para pedagang, ulama, dan wali inilah yang hingga kini menjadi fondasi kuat bagi peradaban Islam di Indonesia. Nusantara tidak hanya menerima Islam lewat dakwah damai. Ketika kolonialisme datang, para ulama tampil di garis depan. Mereka bukan sekadar guru spiritual, tetapi juga pemimpin perjuangan yang membangkitkan semangat rakyat melawan penjajahan. Di tanah Jawa muncullah Pangeran Diponegoro. Beliau seorang bangsawan sekaligus ulama yang taat. Dalam Perang Jawa, 1825 hingga 1830, Diponegoro memimpin rakyat menantang kekuatan Belanda. Perang ini bukan sekadar politik. Bagi Diponegoro, ini adalah jihad, mempertahankan agama, tanah air, dan martabat bangsa. Di ujung barat Nusantara, Aceh menjadi saksi perlawanan ulama. TK Cik Ditiro mengobarkan jihad melawan Belanda. Lalu hadir Teku Umar, panglima perang yang cerdik bersama istrinya yang legendaris, Cut Nyak Dien. Seorang perempuan ulama sekaligus pejuang yang tetap tegar meski dalam penderitaan. Aceh mengajarkan bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Di Minangkabau, bergelora Perang Padri pada awal abad ke-19. Dipimpin oleh ulama-ulama besar, yakni Haji Miskin, Tuanku Nan Renceh, dan Tuanku Imam Bonjol. Awalnya gerakan Padri ingin membersihkan praktik keagamaan. Namun ketika Belanda datang,
Mereka berubah menjadi perlawanan untuk mempertahankan tanah air. Dari surau hingga medan perang, ulama Padri menyalakan semangat jihad. Dari Jawa hingga Minangkabau, sejarah membuktikan ulama adalah kekuatan moral dan spiritual bangsa. Mereka mengajarkan bahwa mempertahankan agama dan tanah air adalah satu kesatuan. Bahwa jihad bukan hanya di medan perang, tetapi juga menjaga nilai, martabat, dan persatuan umat. Warisan para ulama pejuang ini akan selalu menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia. Jangan lupa subscribe dan ikuti perjalanan kita di Histalga. Karena legenda tak pernah benar-benar hilang.